Polisi kembali memeriksa 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang sudah terlebih dahulu ditangkap dan menjadi narapidana. Jurnalis kami Muhammad Syahri Romton juga menelusuri 3 lokasi tempat pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki hingga mereka ditemukan tewas. Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, menjadi salah satu saksi bisu tindak kejahatan yang pernah dilakukan geng motor terhadap Vina dan juga kekasihnya. Lokasi Gang Bakti, Jalan Raya Majesem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, menjadi tempat Vina dianiaya oleh kawanan geng motor bersama kekasihnya Eki pada 27 Agustus 2016. Tak hanya mengalami kekerasan hingga tewas, pelaku juga tega melakukan ruda paksa kepada Vina. Dari jalan itu ada sekitar jarak 50 meter sampai saya ada tepat berada di titik lokasi di mana para geng motor yang berjumlah 11 orang melakukan tindakan kejahatan pembunuhan dan ruda paksa terhadap Eki dan juga Vina. Dan lokasi ini pada saat itu memang dikenal sebagai lokasi yang sangat sepi. Meskipun tepat dan dekat dari jalan raya, tapi jauh dari lalu lalang warga karena jalan menuju ke bagian dalam itu buntu. Usai menganiaya Vina dan kekasihnya Eki, pelaku membawa kedua korban yang sudah kritis ke jembatan layang Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Mereka meletakkan keduanya di aspal sekitar trotoar dan tiang listrik dengan dalih kecelakaan lalu lintas tunggal. Setelah 11 tersangka melakukan tindakan pembunuhan dan juga ruda paksa terhadap Vina dan Eki, mereka membawa dari Majasem ke jembatan Talun atau Jalan Raya Talun, tepatnya di jembatan layang ini. Mereka meletakkan kedua jasad tersebut dan juga kendaraan sepeda motor yang digunakan sepasang kasih itu. Seakan-akan mereka merekayasa seakan-akan mereka merupakan korban kecelakaan tunggal. Untuk mencari 3 pembunuh yang kini masih buron, polisi kembali memeriksa 8 pelaku penganiayaan Eki dan Vina yang sudah menjadi narapidana. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menyebut, perubahan kesaksian 8 pelaku saat menjalani pemeriksaan polisi 8 tahun silam membuat proses pengejaran 3 pelaku yang buron tersendat. Membuat pemeriksaan kembali terhadap 7 terpidana yang saat ini berada di Lapas Kelas 1 Cirebon, kemudian juga terhadap 1 orang yang memang sudah berada di luar atau sudah bebas. Ya, jadi bukan pencabutan BAP ya, tetapi para narapidana ini pada saat menjadi tersangka, mereka menerangkan sebagaimana peristiwa yang mereka lakukan pada saat mereka diminta keterangannya di Polres Cirebon Kota. Namun pada saat para tersangka dulu di BAP ulang di Polda atau diminta keterangan kembali, mereka mencabut semua keterangannya. Itu yang kemudian menjadi kendala buat kami dalam mengungkap 3 orang yang diduga sebagai pelaku yang saat ini masih berada di luar. Saat ini Polda Jabar sudah mengungkap 3 identitas pembunuh Vina yang masih buron, yakni Peggy, Andi, dan Denny. Ketiga pelaku diduga sudah tak lagi berada di Jawa Barat. Salah satunya bahkan diinformasikan berada di Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi kembali memeriksa ulang 8 pelaku kasus pembunuhan Eki dan Vina yang sudah mendapat vonis pidana. Apakah dari pemeriksaan ulang ini polisi bisa mengidentifikasi 3 pelaku yang kini buron? Karena perlu dipahami, 8 tahun lalu 8 pelaku ini sempat mencabut BAP. Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Kami masih menantikan Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Surawan untuk bergabung bersama kami. Namun sudah hadir untuk saat ini Kepala Desa Banjarwangun Sulaiman dan Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat sore Bapak-bapak sekalian. Selamat sore. Baik, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Pak Kades, saya ke Anda dulu. Pak Kades, sejauh ini karena ini kasus kembali mencuat begitu, posisi dari pemerintahan desa untuk membantu pengusutan kasus ini bagaimana kemudian? Kami setelah ada rilis dari Polda Jawa Barat bahwa ada warga kami itu terlibat dengan pembunuhan, kami bergerak dengan RT RW melalui WhatsApp, melalui ada grup RT RW di kami. Kebetulan kami juga di RW ini banyak 46 RW, RT
dan RW 9. Dan kami selalu koordinasi dengan pihak kepolisian dan terutama di Babinkamtib dan Babinsa yang ada di Banjarwangunan. Kami sudah bergerak. Tapi untuk 3 DPO ini memang warga desa sana atau gimana sebetulnya, Pak? Sebenarnya ini nggak sampai dengan detik ini nggak ada nama itu, nggak ada. Sama saya sampai telusurin dari data kami di desa juga nggak terdaftar juga, dan di kecamatan juga kemarin juga sempat dicari juga belum ketemu juga, belum ada. Sampai kami dengar informasi bahwa ada puluhan nama yang sudah ditelusuri pemerintahan desa soal dari DPO yang sudah dipublikasikan begitu oleh polisi. Prosesnya bagaimana, Pak? Itu kami dari data kami sesuai Andi, itu nama Andi dan Dani kan gitu. Kalau Peggy itu nggak ada. Kalau di saya Andi dan Dani saya sudah cross check dengan nama-nama itu langsung ke alamat yang setempatnya sesuai dengan umur itu, tapi kenyataannya nggak ada juga. Tidak sesuai dan nol, tidak ada nama-nama yang ditujukan sebagai DPO. Oke. Prof. Adrian, dengan upaya polisi mencoba memeriksa ulang, kemudian ada posisi pemerintah desa ikut mencari nama-nama itu dan ternyata tidak membuahkan hasil untuk posisinya sekarang, Anda menangkap bahwa untuk mengejar 3 DPO ini akan sulit pencariannya? Ya, yang pasti adalah bahwa semua informasi itu perlu di-refresh ya, disegarkan kembali. Untuk itu maka perlu ada pemeriksaan ulang, pemeriksaan silang, demikian juga pencarian informasi baru, mengingat ada jeda 8 tahun ya. Kalaupun ada informasi baru, jangan lupa juga bahwa informasi tersebut pasti sudah terdistorsi oleh waktu. Ada konteks makin dilupakan, makin tidak akurat, makin berkurang dari sisi volume. Nah, itu adalah hal-hal yang makin mempersulit kepolisian. Namun demikian, saya menduga bahwa sebetulnya kasus ini juga cukup mudah, mengingat berita acara sudah pernah dibuat, konstruksi kasus sudah pernah juga disusun dan disepakati oleh pengadilan melalui pemeriksaan di pengadilan gitu. Dengan kata lain, polisi tidak mulai dari nol sama sekali. Juga ada 8 orang yang tentu akan bersedia memberikan keterangan. Demikian juga masyarakat seperti kepala desa, itu adalah modal kapital yang perlu diutilisasi oleh kepolisian. Dan saya kira harta yang paling penting juga adalah kemauan dari kepolisian yang selama ini kelihatannya tertampar ya melalui film yang sudah dibuat oleh masyarakat juga, yang dalam hal ini tentu saja merefleksikan pekerjaan kepolisian sendiri. Begitu. Oke, karena kan ini terakhir juga dikabarkan 8 terpidana ini menarik kembali BAP yang sebelumnya disampaikan ke pihak Polres Cirebon begitu di hadapan penyidik Polda Jawa Barat. Ini kalau Anda menangkap konteksnya pemeriksaan ulang ini bakal mengubah secara keseluruhan konstruksi perkara atau gimana? Jangan juga lupa bahwa kasusnya kan sudah selesai, sudah inkrah. Dengan kata lain, kalaupun misalnya ada pemberian keterangan baru yang dilakukan oleh 8 orang ini, tentu tidak mengubah posisi kasus, tidak juga mengubah putusan. Saya menduga kalau misalnya sekarang ini ketika polisi bertanya lagi kepada 8 orang, dan 8 orang ini kelihatan enggan, karena masih beranggapan bahwa apapun yang mereka katakan itu akan mempengaruhi vonis mereka. Dengan kata lain, ada kemungkinan misalnya mereka sudah mendapatkan janji dari lapas ya akan mendapatkan program asimilasi misalnya. Maka dengan mereka memberikan keterangan yang seolah-olah memberatkan kepolisian, maka kemudian asimilasinya dicabut. Ada kemungkinan mereka takut begitu, khawatir ya, sehingga kemudian lalu mereka memilih diam. Perhatikan bahwa psikologi orang warga binaan kan tentu tidak sebebas kalau kita berada di luar ya. Nah, untuk itu maka pendekatan, raport itu penting dilakukan oleh kepolisian. Jangan hanya pas perlu saja untuk kemudian meminta kerjasama dari mereka, begitu. Oke. Sehingga masih tertutup kemungkinan bahwa akan berubah secara total atau ada hal lain yang bisa saja berpotensi terjadi menurut Anda, Prof. Adrian? Ya, kalaupun misalnya mereka memberikan keterangan, jangan juga lupa bahwa tadi ada kemungkinan sudah terdistorsi akibat memori yang makin menurun, ya, yang tidak akurat atau sudah berubah sama sekali. Saya bayangkan kalau misalnya pun 8 tahun lalu ada foto dari 3 orang, ya itu kan ketika itu masih berumur misalnya 15-16 tahun. Sekarang sudah 8 tahun berlalu, sudah berusia 25 tahun, tentu sudah makin ada berubahnya gitu ya, sehingga mungkin tidak lagi dikenali. Jadi itu harus dimaklumi, dan untuk itu diperlukan interpretasi dari pihak kepolisian. Nah, untuk itu maka kepolisian juga menurut saya jangan terlalu tradisional ya atau konservatif. Kenapa? Karena
ketika ada interpretasi atas fakta-fakta baru, jangan juga lalu kemudian mengatakan apa dasarnya, kami nggak berani, kami ini hanya bisa menerjemahkan hukum, ya itu lalu nanti ujung-ujungnya nggak kemana-mana tuh, nggak sesuai dengan harapan Kapolri agar kasus ini bisa tuntas. Gitu. Oke, tantangannya cukup besar juga yang dirasakan oleh pemerintahan desa Banjarwangun ya Pak Sulaiman. Dengan minim data kemudian sketsa wajah juga tidak ditunjukkan atau tidak dipublikasikan, sejauh mana kemudian otoritas pemerintah desa mengupayakan mencari 3 DPO ini Pak? Apa usahanya dan koordinasi yang dilakukan oleh otoritas dengan otoritas setempat Pak Sulaiman? Ya salah satunya emang alamatnya juga nggak jelas juga, itu desa Banjarwangunan itu termasuk Banjarwangun termasuk luas juga kan gitu. Nah, usaha kami selalu update ke warga, termasuk ke RT RW juga saya ini, dan kami kembangkan juga aparat desa yang ada di kami juga kami kembangkan. Tapi selama ini masih tetap depo itu nggak ada di Banjarwangunan kan. Oke. Dan dari kasus ini kita juga masih menantikan begitu pihak Polda Jawa Barat untuk ikut berdiskusi bersama kita, berbicara soal konteks dari pemeriksaan ulang ini sejauh apa. Tapi kalau menurut Anda Prof. Adrian, karena dalam proses peradilannya untuk 8 terpidana ini dijatuhi untuk vonis terkait dengan kasus pembunuhan dan ini sedang dilakukan proses pemeriksaan ulang untuk mencari 3 DPO, apakah kemungkinan akan ada pasal lain yang bakal dijerat untuk 3 DPO ini? Tapi kita bahas nanti ya, usai jeda berikut, tetap bersama kami. Dengan luas 8,3 juta kilometer persegi, Indonesia harus punya kekuatan militer mumpuni. Datangnya pesawat C-130J Super Hercules pun jadi kekuatan baru TNI Angkatan Udara. Memiliki hunian jadi tantangan besar bagi generasi muda. Beli rumah tunai dengan harga selangit atau jadi pejuang KPR dengan bunga yang terus naik. Selengkapnya dalam 60 menit Special Report. Minggu 19 Mei pukul 6 petang di Kompas TV. Slay Oleh hujan hadiah. Beli Slay Oleh gratis, Slay Oleh lagi. Yeay, dapat lagi. Tukar bungkusnya, raih hadiahnya. Enak banget. Wah. Slay Oleh, yuk buruan beli. London tuh super mahal ya. Jadi memang itu kaget. Itu yang bikin kaget sih, yang pertama tuh cuaca London itu sangat gloomy ya, jadi hampir setiap hari tuh mendung gitu. Terus yang kedua, London tuh super mahal ya, tapi itu juga bikin saya jadi rajin masak, kemana-mana naik sepeda gitu, itu untuk menyiasatinya gitu. Terus yang ketiga yang bikin saya kaget-kaget karena kuliah di London tuh selama 1 tahun dan itu sangat padat, terus di kelas tuh harus rajin ngomong, rajin berargumentasi gitu. Itu juga sangat menantang tetapi sekaligus memaksa saya gitu untuk bisa lebih berani untuk speak up gitu dan untuk menyatakan argumentasi di kelas. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Prof. Adrian, 8 terpidana ini kan dijerat dengan pasal 340, koreksi kalau saya salah. Tapi dengan proses yang dilakukan pemeriksaan ulang untuk mencari 3 DPO lainnya yang masih statusnya buron begitu, ada kemungkinan tidak bahwa pasalnya akan berlapis untuk 3 DPO ini? Berlapis tentu saya rasa tidak ya, tapi lebih kepada bahwa kesan tidak mau berkoordinasi, tidak mau kooperatif itu terjadi. Dengan kata lain, ketika nanti ada diasumsikan ketemu dan kemudian dibawa ke persidangan, maka tentu hal itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan. Jadi alih-alih meringankan malah memberatkan ketika yang bersangkutan itu DPO tidak kooperatif dengan kepolisian, maka lalu kecenderungan untuk memberikan hukuman maksimal akan diberikan oleh pengadilan, begitu. Sampai ke tahap perintangan penyidikan tidak pasal yang dikenakan untuk mereka? Tidak sampai pada perintangan ya, karena kalau perintangan itu kan artinya memberikan informasi baru, atau misalnya mencegah bekerjanya aparat hukum,
Tapi dewasa ini lebih kepada bahwa yang bersangkutan itu melarikan diri dari tangan-tangan hukum, sehingga lalu kemudian dapat dikenakan pendekatan tidak kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan kepolisian, begitu. Oke, anggota Kompolnas Albertus Wahyurudanto juga sudah bergabung bersama kami untuk ikut berdiskusi soal perkembangan kasus ini. Pak Wahyu, selamat sore. Selamat sore, Mas. Iya, ini perkembangan kasusnya sudah makin bertambah begitu. Pencarian 3 DPO, tapi di sisi lain ada tantangan data minim, sketsa wajah dari DPO-nya juga tidak terpublikasikan. Kompolnas mencermatinya bagaimana dengan proses pemeriksaan ulang yang dilakukan Polda Jawa Barat ini? Terima kasih. Sebetulnya itu merupakan yang selama ini paling nggak dalam minggu ini kita dorong lah. Kita kan sudah bersurat resmi ke Polda Jabar. Kita minta penjelasan, kita tidak simpang siur informasi. Lalu kemudian kita juga meminta secara lisan sudah kita sampaikan untuk dilakukan pendalaman terhadap 8 tersangka yang sekarang semua ada di penjara, yang sudah divonis. Kemudian yang ketiga kita juga minta penegasan dari Barreskrim, karena Barreskrim di 3 atau 4 hari yang lalu kan ada statement akan segera membantu menuntaskan ini dengan bantuan teknis dan bantuan taktis. Nah, kita mendorong untuk jangan sekedar statement, jangan sekedar pernyataan, tapi dilakukan dengan action lah. Apakah menambah sumber daya atau menambah sumber daya itu dalam arti bukan hanya tenaga ya, tetapi ekspor, karena kan ini kan persoalan yang sudah 8 tahun hilang ya, kemudian muncul lagi karena beredarnya film Vina sebelum 7 hari, sehingga surah-surah semua kayak kebakaran jenggot, lalu kemudian semuanya reaktif ya. Sementara 3 DPO dinyatakan semua harus pihak keluarga atau masyarakat harus menyampaikan, tapi tidak jelas siapa DPO itu. Anda merasa ini terkesan terburu-buru? Bukan terburu-buru, tapi terkaget-kaget menurut saya. Ya, terkaget-kaget karena dipikir sudah nggak muncul lagi masalah ini, tapi tahu-tahu seperti bom waktu saja. 8 tahun itu kan nggak dipikirkan, ini sudah selesai lah, karena waktu itu ini dalam dugaan saya ya, karena sudah 8 orang dinyatakan sebagai terdakwa dan sudah divonis, 7 orang vonis seumur hidup, 1 orang 8 tahun. Dipikir persoalannya sudah hilang. Rupa-rupanya ada film ini, sehingga yang 3 orang ini muncul lagi. Jadi ada kesan terkaget-kaget menurut saya, bukan terburu-buru. Beda. Nah, kemudian ada statement yang menurut saya keliru ketika bilang kasus ini dibuka lagi. Menurut saya nggak dibuka lagi, tapi kasus itu belum selesai dan sekarang harus dituntaskan. Nah, itulah saya kira hutang yang harus segera dilunasi dalam tanda petik untuk melunasi ini, sehingga kami mendorong ini semua dengan maksud bahwa kalau polisi ada hambatan atau kesulitan ya terbuka saja. Kalau kemudian publik masih ragu-ragu ya kepada Kompolnas, sehingga Kompolnas bisa memberikan ikut membantu solusinya. Baik. Oke, kalau Pak Sulaiman sendiri melihatnya, karena kan rentang waktu antara kasus kejadian itu sampai dengan sekarang akhirnya muncul lagi, menyeruak ke permukaan juga karena film begitu yang muncul, ada seberapa sering atau seberapa intens sebetulnya polisi datang ke wilayah Anda, ke desa Anda, mencermati atau menindaklanjuti perkembangan kasus ini, Pak? Ya, dengan kasus ini saya juga kaget juga ini. Saya sudah konfirmasi dengan kepala desa yang dulu. Kami kebetulan baru 2 tahun setengah menjabat kepala desa, dan saya sudah konfirmasi dengan mantan itu yang 2016. Itu sama sekali tidak ada waktu itu dari pihak kepolisian maupun arah penegak hukum untuk mencari DPO yang ada di Banjarwangun, itu nggak ada sama sekali. Pas muncul sekarang 8 tahun kemudian hari ini ada DPO untuk dari Banjarwangunan, saya kaget. Dan sampai sekarang kebetulan dari kepolisian juga kemarin sudah awal-awal yang kemarin begitu tenar itu udah ada kepolisian. Pas sampai sekarang belum ada konfirmasi lagi, belum ada. Baru ada komunikasi itu kapan persisnya, Pak? Waktu pas hari Selasa dan Rabu juga, hari Rabu sudah 2 hari. Pas sekarang ini sudah tidak ada intens lagi dengan kepolisian, belum ada. Oke, sehingga catatannya Prof. Adrian, biar kasus ini tidak menguap lagi, ibarat kata jangan nunggu viral lagi baru kemudian ditindak lagi, hal apa yang harus diperhatikan betul, Prof. Adrian? Saya menduga sih setelah kasus ini viral dan semua orang bergegas pasti akan terungkap ya, dan selesai dalam waktu yang tidak lama.
ya makanya kalau misalnya keseriusan ini kemudian terjadi selama 8 tahun yang lalu, itu kan tentu masalahnya sudah selesai ya. Tetapi tadi karena semuanya ya menganggap bahwa itu adalah pekerjaan rumah atau piring kotor yang dikerjakan oleh kepemimpinan yang lalu, maka saya sebagai Kapolres yang sekarang, Kasat saya sekarang ogah untuk mengerjakannya. Begitu terus ya dengan mempergunakan prinsip buying time. Ya, semoga orang lupa, semoga orang sudah puas dan kemudian lalu tidak lagi mempersoalkannya. Dilalah ada orang yang ternyata menggugatnya. Jadi saya kira ini satu reminder kepada Polri untuk serius ya. Dan berkenan kepada sejawat saya Prof. Wahyu Rudanto untuk mengingatkan nih, jangan-jangan ini hanya puncak gunung es yang kelihatan saja, Prof. Di bawah banyak yang begini-begini nih, yang hanya karena tidak diviralkan, orang lupa, orang sudah teralih pada hal yang lain, lalu kemudian menganggap bahwa soal sudah selesai. Nah, ini saya kira Kompolnas perlu mendorong agar pengawasannya menjadi lebih sustain dan lebih komprehensif. Oke, boleh direspon, Pak Wahyu, singkat saja. Iya, memang betul. Kami juga sudah menduga ada kemungkinan nanti ada kasus-kasus serupa, ada kemungkinan nanti film-film mirip Vina sebelum 7 hari akan muncul lagi. Misalkan yang sangat sekarang sudah beberapa yang masuk ke kami yang kasus di bunuh diri yang di kolam UI itu. Itu juga Aksena. Itu salah satunya. Dan lagi ini pasti nanti juga akan lagi. Karena itu kita mendorong agar tidak menjadi konsumsi spekulasi publik, ya Polri serius benar ditindak. Statement-statement itu jangan sekedar statement untuk agar masyarakat puas, tapi ada tindak lanjut lebih real itu ya. Tindak lanjut ini yang kita nantikan bersama dan sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Pak Sulaiman, terima kasih. Prof. Adrian, terima kasih. Pak Wahyu juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Topik lainnya